Halo semuanya, kembali lagi bersama aku Cici Ramdiani. Jadi kali ini aku mau menceritakan secara singkat dua novel hasil karya Dan Brown. Nah, yang pertama itu ada novel yang berjudul Angel dan Demon, yang Malaikat dan Iblis. Jadi ceritanya itu ada pertamanya itu adalah seorang profesor yang bernama Robert Langdon. Ini adalah seorang ilmuwan simbolik dari Harvard yang diundang ke Swiss untuk menyelidiki kasus kematian seorang ilmuwan yang bernama Leonardo Petra. Nah, Leonardo di dada kiri Leonardo terdapat sebuah ukiran yaitu Illuminati, yaitu simbol sebuah kelompok rahasia yang sudah lama punah. Jadi di sini Robert Langdon bersama anak angkat Leonardo yaitu Victoria Petra sama-sama menyelidiki. Langdon dan Victoria menemukan bahwa Petra telah menciptakan antimateri, zat yang sangat berbahaya yang bisa meledak seperti bom. Nah, dan salah satu antimateri itu telah dicuri. Nah, petunjuk membawa Langdon dan Victoria ini ke Vatikan, di mana di sana sedang terjadinya pemilihan paus baru. Dan mereka mengetahui bahwa 4 kardinal kandidat terfavorit paus telah diculik. Akhirnya mereka menyelidiki dan menyelamatkan kardinal paus, tapi yang selamat hanya 2 dan duanya tewas. Nah, mereka akhirnya menemukan bahwa Camerlango, yaitu asisten paus, adalah dalang dari semua ini. Camerlango ini memalsukan kebangkitan Illuminati ini untuk mengguncang Vatikan dan menyatukan kembali iman umat. Di sini dia menciptakan ancaman palsu menggunakan antimateri ini dan menculik para kardinal agar dia itu seolah-olah menjadi pahlawan yang menemukan dan menyelesaikan krisis ini. Nah, di akhir Camerlango ini mengambil antimateri dan membawanya dengan helikopter untuk meledakkannya di udara. Dan dia melompat keluar menggunakan parasut. Nah, menjadikannya tampak sebagai penyelamat umat. Nah, namun setelah kebenaran terungkap, Camerlango bunuh diri karena dia itu merasa menyesal dan bersalah dan tidak sanggup menanggung rasa bersalahnya. Nah, kemudian Victoria dan Langdon selamat dan ceritanya berakhir dengan pemilihan paus baru yang terbuka terhadap ilmu pengetahuan. Lanjut cerita kedua, yaitu The Last Symbol. Nah, di sini Robert Langdon ditelepon oleh sahabatnya sekaligus mentor yaitu Peter Salomon untuk mengisi ceramah di Capitol Building. Nah, tapi itu adalah jebakan. Sampai di sana Langdon malah menemukan penggalan tangan Peter yang diletakkan sangat mencolok di tengah-tengah Capitol. Nah, Langdon di sini ditarik untuk memecahkan teka-teki dari simbol-simbol itu. Bersama adiknya Peter yaitu Catherine Salomon, Langdon memecahkan teori-teori dan teka-teki yang ada di Washington DC. Nah, jadi di sini ada antagonisnya yaitu Malaah. Yang tidak diketahui Langdon, ternyata Malaah ini adalah anak Peter Salomon yaitu Zachary Salomon yang dianggap telah meninggal, yang dipenjara bertahun-tahun sebelumnya. Dia memalsukan kematiannya dan kembali sebagai sosok baru, haus kekuasaan dan ingin balas dendam terhadap ayahnya yaitu Peter Salomon. Nah, Malaah mencuri Peter dan memaksa Langdon untuk memecahkan teka-teki demi teka-teki yang tersembunyi
dari simbol dan arsitektur Washington DC ini. Akhirnya London dan Catherine berhasil menyusup ke beberapa tempat rahasia Mason, termasuk ruang bawah tanah Capitol. Di sini Malaah memaksa Peter menyaksikan ritual yang dirancang untuk mentransformasikan dirinya menjadi makhluk spiritual abadi seperti dewa. Nah, tapi Peter menunda dan mengatakan bahwa rahasia sejati tidak bisa ditemukan dengan kekerasan. Saat Malaah akan melakukan ritualnya, tapi digagalkan. Tapi pada akhirnya Malaah juga meninggal. Nah, setelah semua terungkap, Peter mengungkapkan kepada Langdon bahwa rahasia besar Freemason sebenarnya bukan kekuatan fisik atau magis, melainkan pengetahuan pada diri kita sendiri, yaitu pengetahuan spiritual dan moral seseorang. Nah, jadi di sini Malaah itu salah paham, dia mengira bahwa yang disembunyikan itu adalah sesuatu hal mistis gitu, dan ternyata adalah dia kira itu adalah sebuah hal yang mistis yang bisa merubah dia menjadi sebuah orang yang abadi. Ternyata tidak. Ini adalah yang dimaksud Peter adalah ilmu-ilmu pengetahuan kita sendiri. Nah, kenapa filologi sangat penting dan berkaitan dengan novel ini? Karena filologi dapat memecahkan naskah kuno atau simbol-simbol. Nah, kenapa kita perlu belajar filologi ini? Untuk memahami manusia lewat kata dan teks. Kenapa filologi bisa berkaitan dengan cerita ini? Karena di sini kita bisa membaca teks kuno, menafsirkan simbol, kemudian memahami konteks, budaya, dan menggabungkan masa lalu dengan masa kini. Nah, kita belajar filologi itu adalah kunci memahami manusia dan peradaban lewat kata dan teks. Nah, itulah mengapa filologi sangat penting untuk kita pelajari. Nah, itu saja dari aku. Terima kasih. Itu saja cerita dari aku, dan terima kasih. Bye-bye.